Tertipu minyak wangi. Suatu ketika, Abu Nawas mendengar kabar bahwa di sebelah tempat pemandian umum ada toko minyak wangi yang menjual candu, di mana candu tersebut katanya apabila ada orang yang menghisapnya, kesadarannya akan hilang alias mabuk. Karena penasaran, Abu Nawas pun timbul keinginan untuk mencobanya. Maka berangkatlah ia menuju toko minyak wangi tersebut. Ia lalu membeli sedikit candu dan dibawanya ke pemandian umum sambil berendam di air. Abu Nawas menghirup candu tersebut, tapi setelah candu itu habis, Abu Nawas tak merasakan apapun. Ah, dasar omong kosong, apanya yang bisa membuat mabuk? Aku masih waras begini dan sama sekali gak kehilangan akal, gumam Abu Nawas dalam hati. Merasa dirinya kena tipu, ia pun keluar dari kolam pemandian dan hendak meminta ganti rugi. Ia pun berjalan dengan mantap seperti seseorang yang sedang menahan amarah. Orang-orang yang melihat perilaku Abu Nawas ini menjadi heran dan bertanya, "Kamu mau kemana, Abu Nawas?" tanya mereka. "Aku akan ke penjual minyak wangi itu, mau minta ganti rugi aku," jawab Abu Nawas. "Memangnya kenapa?" tanya mereka. "Dia telah menipuku. Katanya candu yang dijual bisa memabukkan dan bisa membuat orang kehilangan akal. Tapi aku sama sekali tak merasakan apapun. Aku masih waras dan aku juga baik-baik saja," jawab Abu Nawas. Spontan orang-orang tertawa mendengarnya. "Coba kau perhatikan apa yang sedang kau kenakan itu, Abu Nawas," seloroh mereka. Abu Nawas pun langsung melihat ke dirinya sendiri. Spontan ia terkejut dan heran. "Loh, kenapa aku bisa telanjang begini?" batin Abu Nawas dengan ekspresi wajah bingung, begitu menyadari dirinya dalam keadaan telanjang. Abu Nawas pun segera berlari ke kolam dan menceburkan dirinya. Abu Nawas melakukan transaksi dalam mimpi. Di suatu malam, sehabis menunaikan sholat Isya, Abu Nawas duduk santai di depan rumahnya. "Subhanallah, sungguh indah sekali ciptaanmu," gumam Abu Nawas sambil terus menatap langit yang bertabur kemilau bintang. Sedang asyik-asyiknya duduk merenung, datanglah beberapa prajurit kerajaan. "Tuan Abu, Anda diperintah menghadap Baginda Raja sekarang juga," kata salah satu prajurit. "Malam-malam begini Baginda Raja memanggilku, memang gak bisa diundur besok pagi saja?" tanya Abu Nawas dengan nada kesal. "Maaf Tuan Abu, kami hanya diperintah, dan Tuan Abu harus ikut dengan kami," jawab si prajurit. Karena ini adalah titah Baginda Raja, mau tak mau Abu Nawas terpaksa menurutinya. Maka pergilah Abu Nawas bersama beberapa prajurit kerajaan. Di sepanjang perjalanan, Abu Nawas terus menerka-nerka, jebakan apalagi yang akan Baginda Raja berikan. Sungguh keterlaluan, sampai malam-malam begini masih saja terpikir untuk mengerjaiku, pikir Abu Nawas mulai dongkol. Dan singkat cerita, sampailah Abu Nawas di istana. Ia melihat Baginda Raja sudah duduk menunggunya. "Hei Abu Nawas, kemarilah," ucap Baginda Raja menyambut Abu Nawas. Setelah berdiri di hadapan Baginda Raja, Abu Nawas pun bertanya, "Wahai Paduka, apakah ada yang sangat penting hingga malam-malam begini Paduka memanggil hamba?" Dengan wajah tersenyum, Baginda Raja pun menjawab, "Begini Abu Nawas, kemarin kan aku habis berkunjung ke negeri seberang. Nah, aku punya oleh-oleh untukmu." Lalu Baginda Raja memberikan bingkisannya kepada Abu Nawas. Dan ketika bingkisan itu
Dibuka, ternyata isinya cincin berlian yang sangat indah. Betapa senangnya hati Abu Nawas. Ia pun merasa bersalah karena sempat berprasangka buruk kepada rajanya. "Paduka, apa ada tugas baru yang perlu hamba laksanakan?" tanya Abu Nawas dengan wajah sumringah. "Gak ada Abu Nawas, aku mengundangmu kemari hanya untuk memberikan hadiah. Silahkan kamu bawa pulang," balas Baginda Raja. Dengan hati penuh yang gembira, Abu Nawas pamit pulang ke rumah. Dan pada keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke warung tempat biasa ia nongkrong. Ia pun memamerkan cincin berlian itu kepada kawan-kawannya. Bahkan kemanapun ia pergi, cincin tersebut selalu dipakainya. Dari jauh, cincin yang dipakai Abu Nawas itu tampak gemerlapan, sehingga menarik perhatian dan rasa kagum orang-orang yang melihatnya. Suatu ketika, Abu Nawas melintas di depan rumah seorang saudagar permata. Sang saudagar begitu terkesima dengan cincin yang dipakai Abu Nawas itu. "Belum pernah kulihat cincin seindah itu. Harganya pasti mahal sekali. Ada mungkin 5.000 dinar," pikir saudagar tersebut dalam hati. Karena penasaran, saudagar itu pun memanggil Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, mampir dulu sini." Abu Nawas lalu diajaknya masuk rumahnya dan dipersilahkan duduk di ruang tamu. "Ada perlu apa nih Tuan? Tumben sekali menyuruhku mampir," ucap Abu Nawas. "Aku ingin tahu Abu Nawas, cincin yang kamu pakai itu bagus sekali. Di mana membelinya?" tanya si saudagar sambil terus mengamati cincin yang melekat di jari Abu Nawas. "Oh ini hadiah dari Baginda Raja," jawab Abu Nawas merasa bangga. Jawaban tersebut semakin menguatkan dugaan si saudagar bahwa cincin berlian yang dipakai Abu Nawas memang amat berharga dan sudah pasti bukan barang palsu. "Jual saja cincinnya kepadaku, aku siap bayar mahal Abu Nawas. Gimana kalau 2.000 dinar?" kata si saudagar membujuk. Namun Abu Nawas menolak dengan menggelengkan kepalanya. Si saudagar terus saja merayu Abu Nawas agar mau menjual cincinnya. Bahkan ia sampai menakut-nakuti Abu Nawas demi mendapatkan cincin tersebut. "Sekarang itu lagi rawan kejahatan Abu Nawas. Cincin yang kamu pakai itu bisa saja dirampas penjahat di jalan. Mending kau jual saja kepadaku, dan nanti uangnya bisa kau belikan apa saja yang kau mau." Abu Nawas orang yang cerdik, tak mudah dikelabui apalagi sampai ditipu. Ia tahu betul bahwa cincin yang dipakai harganya sekitar 5.000 dinar. Abu Nawas hanya mendiamkan saja tawaran saudagar tersebut. Dari saku bajunya, Abu Nawas mengeluarkan sapu tangan, lalu digosoknya cincin itu dengan sapu tangan. Makin bergemilaulah cincin berliannya. Melihat itu, si saudagar semakin berhasrat untuk memilikinya. "Ya sudah Abu Nawas, aku bayar 4.000 dinar," kata si saudagar merajuk. "Mana boleh, cincin berlian indah begini dihargai 4.000 dinar," ujar Abu Nawas yang akan beranjak pergi. "Tunggu Abu Nawas, tunggu sebentar." "Ya sudah, 5.000 dinar, tapi sekarang aku hanya punya 4.000 dinar. Beri aku waktu 3 hari untuk melunasinya," kata si saudagar mencegahnya. Abu Nawas pun hanya tersenyum lalu pergi meninggalkannya. Ketika malam tiba, saatnya bagi Abu Nawas untuk memejamkan mata. Cincin berlian masih terpasang di jarinya. Dan saat ia tertidur,
ia bermimpi saudagar permata tadi datang dengan membawa uang 5.000 dinar. Melihat uang sebanyak itu, Abu Nawas pun tergiur. Tanpa pikir panjang, diterimanya uang itu. Lalu Abu Nawas memberikan cincinnya kepada saudagar permata. Begitu girang hatinya, memiliki uang 5.000 dinar. Saking senangnya, sampai Abu Nawas berjingkrak-jingkrak hingga keseimbangan badannya menjadi goyah. Abu Nawas pun terjatuh. Sambil menahan rasa sakit, Abu Nawas segera terbangun. Ternyata ia terjungkal dari tempat tidurnya. Yang pertama-tama ia amati adalah cincin di jarinya. Loh, kok cincin ini masih ada di jariku? Padahal uang pembayaran dari saudagar permata sudah kuterima, pikir Abu Nawas merasa heran. Dan keesokan harinya, ia menceritakan mimpinya itu bukan saja kepada istrinya, tetapi juga kepada tetangga-tetangganya, bahkan kepada semua orang yang berjumpa dengannya. Diceritakanlah perihal mimpinya itu. Aku sudah menerima uang pembayaran 5.000 dinar, tapi cincinku belum diambil oleh saudagar yang membelinya, ucap Abu Nawas dengan terheran-heran. Mimpi Abu Nawas yang aneh itu segera beredar dari mulut ke mulut. Akhirnya saudagar permata itu pun mendengarnya. Padahal aku belum merasa memberikan uangnya. Wah, kalau begitu aku berhak mengambil cincin itu, pikir si saudagar permata. Lagian Abu Nawas juga mengaku telah menerima uang pembayaran dariku, lanjutnya dalam hati. Saat itu juga ia berangkat menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, ia langsung berkata, "Hei Abu Nawas, mana cincin berlian yang sudah kubeli itu?" Mendengar hal itu, Abu Nawas menjadi kaget. Tapi sahut Abu Nawas tersendat. "Jangan pura-pura lupa Abu Nawas, semalam aku sudah membayarmu 5.000 dinar kan?" kata saudagar itu. Merasa dirinya akan ditipu oleh si saudagar, Abu Nawas pun muncul akal untuk menipu balik. Iya betul, tapi masih ada dua hal yang masih harus kita sepakati. Pertama, harga 5.000 dinar itu masih terlalu murah. Genapilah menjadi 6.000 dinar. Dan yang kedua, karena cincin permata itu pemberian Baginda Raja, serah terima cincin itu harus disaksikan pula oleh Baginda Raja. Dengan kesaksian Baginda Raja, engkau pun pasti akan yakin bahwa cincin itu memang benar pemberian Baginda Raja, ujar Abu Nawas. Baiklah Abu Nawas, nanti di hadapan Baginda Raja aku bayar yang 1.000 dinarnya, timpal saudagar itu. Setelah Abu Nawas siap-siap, maka mereka pun langsung berangkat menuju istana menghadap Baginda Raja. Di tengah perjalanan, si saudagar merasa heran dengan tingkah Abu Nawas. "Itu mengapa jarimu dibalut dengan sapu tangan?" tanya si saudagar. "Kemarin kan kamu memperingatkan aku kalau sekarang lagi rawan kejahatan. Aku khawatir ada penjahat yang akan merampas cincinku, makanya aku tutupi dengan sapu tangan," balas Abu Nawas. "Betul itu Abu Nawas, hati-hati," kata saudagar tersebut membenarkan. Sesampainya di istana, Abu Nawas dan saudagar permata segera menghadap Baginda Raja. "Paduka yang mulia, saya ingin menjual cincin yang Paduka berikan," kata Abu Nawas membuka percakapan. "Loh, kenapa mau kau jual Abu Nawas? Terus kepada siapa kau menjualnya?" tanya Baginda Raja. "Ya, itu kan hak saya Paduka. Bukankah Paduka sudah memberikannya kepada saya?"
Saya mau menjualnya kepada saudagar permata yang di samping saya ini, Paduka." Iya, terserah kamu. Itu memang sudah menjadi hakmu," ujar Baginda Raja. Abu Nawas selalu membuka balutan sapu tangan di jarinya. Kemudian ia menunjukkan cincinnya kepada Baginda Raja. "Yang ini kan cincin pemberian Paduka?" tanya Abu Nawas. Baginda Raja terkejut melihat cincin yang terpasang di jemari Abu Nawas. Apalagi si saudagar permata, sebab cincin yang dipakai Abu Nawas kali ini terbuat dari tembaga dan agak sedikit berkarat. "Loh, bukan itu cincin yang mau aku beli, tapi yang cincin berlian kemarin, yang kau bilang pemberian Baginda Raja," protes si saudagar. "Ya inilah cincin pemberian Baginda Raja. Kalau nggak percaya silahkan tanya sendiri," timpal Abu Nawas. Dalam hati Baginda Raja hanya tersenyum. "Ada-ada saja akal Abu Nawas ini," pikir Baginda Raja. Dan cincin tembaga itu juga memang pemberian dari Baginda Raja. Tapi sebelum ia memberikan hadiah cincin berlian. "Betul ini cincin pemberian Paduka?" tanya si saudagar permata. "Iya benar, itu cincin pemberianku," jawab Baginda Raja. Mendengar itu si saudagar menjadi gemetaran. "Ingat, sesuai perjanjian, kamu kan mau membayar 1000 dinarnya di hadapan Baginda Raja. Mana uangnya? Berikan padaku," pinta Abu Nawas. "Tapi," kata si saudagar permata tak percaya. "Tepati janjimu saudagar, kamu harus membayar 1000 dinar kepada Abu Nawas," perintah Baginda Raja. Si saudagar itu pun terpaksa mengeluarkan uang 1000 dinar. Tanpa berkata sepatah kata pun diberikannya uang itu kepada Abu Nawas. Lalu ia pun melangkah pergi. Tunggu dulu, ini cincinnya kok nggak dibawa?" teriak Abu Nawas. Si saudagar permata itu pun tak mau menoleh. Ia merasa sangat kesal telah dikerjai oleh Abu Nawas. Tidak mau masuk surga. Meskipun keseharian Abu Nawas disibukkan oleh pekerjaan, ia selalu menyempatkan waktunya untuk mengajarkan agama kepada anak-anak kecil di majelisnya. Dari sekian banyak anak-anak yang ia didik, ada salah satu anak yang paling pintar. Tapi si anak ini juga terkenal badung. Anak ini bernama Ali Mustafa. Suatu hari, saat Abu Nawas sedang mengajar, murid-muridnya terlihat antusias mendengarkan ilmu yang disampaikan Abu Nawas. Kala itu Abu Nawas sedang menerangkan tentang surga dan neraka. "Di antara kalian ada yang tahu nggak surga itu apa?" tanya Abu Nawas kepada murid-muridnya. Semua muridnya terdiam. Tiba-tiba Ali Mustafa mengacungkan tangannya. "Saya tahu guru," teriak Ali Mustafa. "Ya Ali, silahkan dijawab," balas Abu Nawas. "Surga itu adalah tempat yang indah guru, tempat kembalinya orang-orang yang bertakwa," jawab Ali Mustafa. "Benar sekali, kamu memang pintar Ali," puji Abu Nawas. "Nah sekarang, di antara kalian apa ada yang tahu apa itu neraka?" tanya Abu Nawas melanjutkan. Semua muridnya kembali terdiam, dan lagi-lagi hanya Ali Mustafa yang bisa menjawab. "Neraka itu tempat untuk menyiksa manusia guru, tempat kembalinya untuk orang-orang yang berdosa," jawab Ali Mustafa. "Kamu benar sekali Ali. Jadi bila kalian ingin masuk surga, kalian harus bertakwa kepada Allah. Dan kalian harus berbuat baik kepada sesama manusia. Kalau kalian tidak bertakwa dan suka berbuat jahat kepada orang, maka kalian akan disiksa di neraka dengan api yang menyala-nyala."
Tentunya kalian gak mau kan? Nah, anak-anak, sekarang siapa yang ingin masuk surga? Tanya Abu Nawas kepada murid-muridnya. Saya guru, teriak mereka serempak. Tapi kali ini Ali Mustafa hanya terdiam. Ia tidak ikut berteriak seperti murid lainnya. Hal ini membuat Abu Nawas mengulang kembali pertanyaannya. Anak-anak, siapa yang ingin masuk surga? Coba acungkan tangannya, perintah Abu Nawas. Serempak murid-murid saling berlomba mengacungkan tangannya. Tapi anehnya, Ali Mustafa masih tetap diam saja. Ia tak ikut-ikutan mengacungkan tangan. Kemudian Abu Nawas mencoba bertanya kembali. Anak-anak yang ingin masuk surga, ayo coba berdiri, perintah Abu Nawas. Semua muridnya berdiri, kecuali Ali Mustafa. Ia masih tetap saja dalam posisi duduk. Abu Nawas pun menjadi heran dibuatnya. Lalu ia mendatangi Ali Mustafa dan bertanya, Ali, apa kamu gak mau masuk surga? Tanya Abu Nawas. Tentu saya mau dong guru, jawab Ali Mustafa. Lalu kenapa kamu kok gak ikutan berdiri seperti teman-temanmu? Tanya Abu Nawas kembali. Lah, memang mau berangkat ke surga sekarang guru? Kalau gitu saya harus minta izin orang tua dulu, balas Ali Mustafa dengan polosnya. Mendengar itu, Abu Nawas hanya diam 1000 bahasa. Ia tak tahu mesti berkata apa lagi. Telur rebus yang bisa menetas. Diceritakan ada seorang pedagang India membawa barang-barang dagangannya untuk dijual di kota Baghdad. Kemudian ia menyewa penginapan untuk beberapa hari, di mana di sebelah penginapan tersebut terdapat warung makan, dan ia pun memesan makan malam. Tuan mau pesan apa? Tanya pemilik warung. Saya pesan 1 ekor ayam panggang dan sebutir telur, jawab orang India. Setelah selesai makan, ia hendak membayarnya, namun si pemilik warung sudah keburu tidur. Terpaksa ia menundanya esok hari. Pada pagi harinya, ketika orang India terbangun, rombongan kafilahnya telah berangkat. Sementara si pemilik warung masih tertidur. Orang India itu sudah memanggilnya berkali-kali, tapi si pemilik warung tidak muncul juga. Karena terburu-buru menyusul kafilahnya, maka ia tak sempat membayar tagihannya. Secara kebetulan, setahun kemudian rombongan kafilah orang India tersebut menginap di tempat yang sama. Ia pun memesan makan malam di warung yang sama dengan menu yang sama seperti tahun sebelumnya. Setelah selesai makan, ia berkata kepada pemilik warung, Tuan, setahun yang lalu aku berhutang makanan padamu. Si pemilik warung bertanya, memangnya apa yang Tuan makan? Saya makan 1 ekor ayam panggang dan sebutir telur, seperti yang aku makan sekarang, jawab orang India. Kemudian si pemilik warung dengan hati-hati menghitung total makanan yang harus dibayar. Semua jumlahnya 1000 dinar, Tuan, kata si pemilik warung. Orang India itu terkejut bukan main. Apa? Tidak mungkin. Mungkin kau salah menghitungnya, protesnya. Oh, tidak, Tuan. Saya sudah menghitungnya dengan benar, ujar si pemilik warung. Kau gila ya? Hanya 2 ekor ayam dan 2 butir telur harganya sampai semahal itu? Tanya orang India. Tenang Tuan, saya tidak mungkin meminta yang bukan hak saya. Tapi Tuan malah menyebutku gila, timpal si pemilik warung.
Baiklah, tapi tolong katakan padaku apa alasannya. Kenapa aku harus membayar semahal itu? Pinta orang India. Coba Tuan pikirkan dengan hati-hati barang sejenak. Tagihan itu berkaitan dengan tahun lalu, Tuan. Tuan makan seekor ayam dan sebutir telur. Jika ayam itu masih hidup, tentunya saya akan membuat ayam itu mengerami telurnya, sehingga telur itu pun menetas dan menghasilkan anak ayam. Dari anak ayam tersebut, nantinya akan menghasilkan telur yang banyak. Kemudian, telur itu akan menetas dan menghasilkan puluhan ekor ayam dan seterusnya. Semestinya saya sudah mempunyai ribuan ekor ayam dan telur, Tuan. Tapi saya telah kehilangan keuntungan itu hanya karena untuk mengisi perut Tuan, kata si pemilik warung menjelaskan. Pertengkaran keduanya pun tak terelakkan, sehingga menarik perhatian kafilah yang ada. Setiap menit mereka mencoba menyudahi percekcokan kedua orang itu, tetapi tidak ada yang berhasil. Akhirnya diputuskan untuk meminta bantuan kepada hakim setempat. Ketika Tuan Hakim datang dan diceritakan masalahnya, ia justru mengeluarkan keputusan yang memihak kepada si pemilik warung. Yang dikatakan pemilik warung ada benarnya, jadi kamu harus membayar 1.000 dinar, kata Tuan Hakim. Orang India yang sangat malang itu sangat bingung dan cemas. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Di saat itulah ternyata ada salah satu orang yang bersama rombongannya kenal dan berkawan dengan Abu Nawas. Orang itu tahu bahwa hanya Abu Nawas yang dapat memecahkan masalah ini. Maka ia pun berkata di hadapan orang-orang, "Saya akan panggil kawanku. Dia adalah seorang hakim kota. Nanti apapun keputusannya harus diterima," kata orang itu. Mereka pun setuju. Maka pergilah ia ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, di hadapan Abu Nawas, ia menceritakan masalahnya. "Baiklah, cepatlah kau kembali dan katakan kepada orang-orang, 1 jam lagi aku akan datang," tutur Abu Nawas. Setelah ia kembali, orang-orang mulai menunggu kedatangan Abu Nawas. Tapi sudah 1 jam berlalu, Abu Nawas tak kunjung datang. "Bagaimana ini? Mana hakim kota yang kau janjikan? Ini sudah 1 jam lebih, tapi dia belum datang juga," tanya mereka. "Sabar, mungkin sebentar lagi," jawab orang itu. Tidak berapa lama kemudian, akhirnya Abu Nawas pun datang. Ketika Abu Nawas menghampiri mereka, semua orang berdiri menyambutnya dengan rasa hormat. Abu Nawas kemudian duduk dan memperkenalkan dirinya. "Tuan-tuan, maafkan atas keterlambatan saya. Seharusnya saya datang lebih awal. Tapi sewaktu saya hendak berangkat, ada tamu seorang petani datang untuk meminta nasihat. Kebetulan selain menjadi hakim, saya juga tahu banyak tentang ilmu pertanian. Jadi saya menyarankan kepada si petani supaya hasil pertanian gandumnya melimpah, alangkah baiknya sebelum biji gandum ditanam harus direbus terlebih dahulu," kata Abu Nawas menceritakan. Mendengar cerita Abu Nawas, hakim setempat dan orang-orang menjadi heran dan saling berbisik satu sama lain. "Sungguh aneh hakim ini, pasti orang gila," pikir mereka. Kemudian hakim setempat berkata kepada Abu Nawas, "Mana ada biji gandum yang sudah direbus bisa menghasilkan panen yang melimpah?" "Betul itu.
Itu tidak mungkin dan sangat mustahil, timpal si pemilik warung. Kalau kau anggap itu mustahil, apalagi dengan ayam dan telurmu yang sudah dimasak. Mana mungkin bisa berkembang biak sampai ribuan? Coba katakan padaku, mana yang lebih mustahil? Tanya Abu Nawas kepada si pemilik warung. Semua orang terkejut dengan jawaban telak Abu Nawas. Sementara si pemilik warung hanya terdiam dan tak berani berkata sepatah pun. Tuan Hakim setempat pun membenarkan apa yang diucapkan oleh Abu Nawas. Anda benar Tuan Abu, ayam dan telur yang sudah dimasak tidak mungkin dapat berkembang biak, ujar Tuan Hakim. Akhirnya diputuskan bahwa orang India hanya membayar makanan sesuai dengan harga yang semestinya. Keduanya pun berdamai dan saling memaafkan. Telur onta ajaib. Cerita kocak Abu Nawas kali ini berawal ketika suatu hari Baginda Raja merasakan sakit di seluruh bagian tubuhnya. Untuk berjalan pun terasa berat, hingga akhirnya ia memanggil tabib istana untuk mengobatinya, tapi ternyata nihil hasilnya. Lantaran tabib istana sampai ahli kesehatan sepenjuru negeri tak mampu mengobatinya, akhirnya Baginda Raja membuat sayembara untuk menyembuhkan penyakitnya. Barang siapa yang bisa mengobati penyakitnya akan diberi hadiah uang emas yang banyak. Sayembara tersebut pun menyebar begitu cepat. Banyak para tabib yang akhirnya ambil bagian mengadu nasib untuk mengobati Baginda Raja. Abu Nawas yang mendengar sayembara itu pun tertarik untuk mencobanya. Padahal ia sama sekali tak mempunyai kemampuan mengobati penyakit. Hari yang ditunggu pun tiba. Abu Nawas menghadap raja untuk mencoba mengobatinya. Hei Abu Nawas, rupanya kau ikut juga sayembara yang kuadakan ini, kata Baginda Raja. Benar Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Kamu kan bukan tabib. Apa kamu bisa mengobati penyakitku ini? Tanya Baginda Raja. Hamba akan mencobanya Paduka. Hamba akan mencoba menerapkan cara-cara yang belum pernah dilakukan tabib lain, ucap Abu Nawas meyakinkan. Ia kemudian meminta Baginda Raja untuk menerangkan penyakit apa yang diderita, agar bisa memberikan tindak lanjutnya. Baginda Raja pun menerangkan jika tubuhnya terasa nyeri, tangan dan kakinya terasa pegal-pegal. Setelah memeriksa, Abu Nawas tidak langsung mengobati. Ia meminta waktu 2 hari kepada Baginda Raja untuk meramu resep obat terbaik. Duduk di bawah pohon yang rindang, ia terus berpikir resep untuk sang raja. Maklum saja, Abu Nawas bukan tabib, sehingga bingung harus memberikan resep apa. Sambil duduk dan berpikir, dari kejauhan dia melihat seorang kakek tua yang masih sibuk sendirian memetik buah-buahan di kebun kurma. Abu Nawas yang heran langsung mendekati kakek tersebut. Setelah bercakap-cakap dengan kakek tersebut, Abu Nawas mendapat jawaban jika kakek itu menjadikan aktivitas memetik buah sebagai kesibukan. Jika tidak ada kesibukan, si kakek malah merasa badannya pegal-pegal. Dari pertemuan itu, Abu Nawas menemukan penyebab sakit Baginda Raja. Dan keesokan harinya, Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Abu Nawas, belum 2 hari loh ini, kamu sudah menghadapku. Mana obat untukku? Tanya Baginda Raja. Maaf Paduka yang mulia, kali ini hamba datang belum membawa obat yang bisa Paduka minum. Sebab obat yang bisa menyembuhkan Paduka itu hanyalah sebuah telur onta.
Nah, Paduka harus mencari telur unta itu sendiri, karena jika tidak dicari sendiri, maka khasiatnya akan hilang, terang Abu Nawas. Raja pun berpikir sejenak, yang akhirnya mengiyakan saran obat dari Abu Nawas. Kalau itu yang kamu sarankan, baiklah, aku akan segera mencarinya, jawab Baginda Raja. Dengan sekuat tenaga, Baginda Raja mencoba mencari telur unta di pasar. Para pedagang pun heran, bukankah unta itu beranak, bukan bertelur? Tapi ya mereka tidak berani mengatakan hal itu, sebab yang mencari adalah Baginda Raja. Setelah berkeliling kota dan tak menemukan satupun penjual telur unta, Baginda Raja bertemu seorang nenek yang menjelaskan jika unta tidak bertelur tapi beranak. Raja lantas sadar jika ia dibohongi oleh Abu Nawas. Sesampainya di istana, Baginda Raja merasa kelelahan. Setelah perjuangan panjang mencari telur unta dengan berjalan, ia akhirnya tertidur pulas karena capek yang dideritanya. Dan pada keesokan harinya, ketika Baginda Raja bangun dari tidur dan amarah kepada Abu Nawas memenuhi pikiran sang raja, ia langsung menyuruh para pengawal untuk meminta Abu Nawas menghadapnya. Tak lama kemudian Abu Nawas pun datang. Bagaimana Paduka yang mulia? Apakah Paduka telah menemukan telur unta yang hamba anjurkan? Tanya Abu Nawas setelah memberikan salam kedatangan. Rupanya engkau telah mempermainkanku Abu Nawas, ucap Baginda Raja dengan marah. Maaf Paduka, apa yang Paduka maksud? Ujar Abu Nawas sedikit bingung. Kamu menyuruhku mencari telur unta, padahal unta itu kan tidak bertelur, tapi beranak, terang Baginda Raja. Abu Nawas kemudian menceritakan pertemuannya dengan seorang kakek yang ada di kebun kurma, sampai memperoleh hikmah jika anggota badan yang tidak pernah digerakkan akan membuat orang itu sakit. Pengalaman itulah yang ingin diterapkan Abu Nawas kepada Baginda Raja supaya tidak hanya memerintah tetapi juga bergerak. Oh, itu Paduka? Tentu saja Paduka tidak akan menemukan telur unta, sebab ya tidak akan mungkin ada unta yang bertelur. Tapi Paduka, bukankah Paduka sekarang sudah merasa lebih enakan? Tanya Abu Nawas setelah memberikan penjelasan. Benar juga ya, kamu benar Abu Nawas. Badanku sekarang rasanya segar bugar, dan sakit-sakitku juga sudah hilang semua, jawab Baginda Raja yang tak lagi marah mendengar jawaban Abu Nawas. Bahkan aku semalam juga bisa tidur pulas sekali, lanjutnya. Nah, kalau begitu betul jika ada pepatah mengatakan tidak ada kelezatan kecuali setelah kepayahan. Paduka, tubuh yang tidak dibiasakan bergerak akan membuat darah membeku dan akhirnya menjadi penyakit. Maka dari itu, rajinlah berolahraga Paduka, sahut Abu Nawas. Iya Abu Nawas, memang akhir-akhir ini aku sering di kamar, jarang bergerak. Terus aku juga banyak makan. Mungkin ini yang menyebabkan aku sakit, kata sang Raja Harun ar-Rasyid. Abu Nawas, maafkan aku ya telah memarahimu. Aku tak jadi menghukummu, tapi aku akan memberimu hadiah karena telah memberiku obat yang sangat luar biasa, lanjut Raja Harun. Terima kasih Paduka yang mulia. Ingat Paduka, olahraga, kata Abu Nawas tersenyum bercanda sambil memegang seember koin emas dari Baginda Raja. Tantangan membawa 100 orang buta ke istana. Ada-ada saja usaha Baginda Raja untuk menguji kecerdasan Abu Nawas.
Tak tanggung-tanggung, tantangan Baginda Raja yang diberikan kepada Abu Nawas sungguh tak masuk di akal. Berikut kisah lengkapnya. Kisah ini diawali ketika Baginda Raja bersama para pengawal berkeliling kota Baghdad. Ia melihat masih banyak rakyatnya yang hidup dalam kemiskinan. Kemudian masing-masing dari mereka diberikan bantuan oleh Baginda Raja. Saat tengah memberikan bantuan, datanglah pengemis buta menghadapnya. "Ampun Paduka yang mulia, saya ini orang miskin Paduka, dan saya juga buta. Berilah saya bantuan Paduka," pinta pengemis buta tersebut. Melihat di hadapannya ada seorang pengemis tua yang buta, hati Baginda Raja pun merasa sangat iba. "Ini kek, saya kasih uang dan makanan. Kalau kakek butuh apa-apa, datanglah langsung ke istana ya," ucap Baginda Raja. Setelah selesai memberikan bantuan kepada rakyatnya, Baginda Raja lalu kembali ke istana, berkumpul bersama para menterinya. "Saya masih teringat dengan kakek buta tadi. Saya merasa sangat kasihan padanya. Coba kalian cari tahu dan bawa ke sini. Masihkah ada rakyatku yang miskin dan buta?" kata Baginda Raja kepada para menterinya. "Ampun Paduka yang mulia, saya sudah mendatanya. Dan alhamdulillah hanya ada satu, yaitu kakek buta yang sudah Paduka jumpai tadi," jawab salah satu menteri. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun merasa lega. Tidak lama kemudian, terbesit di benak Baginda Raja akan sebuah ide untuk mengerjai Abu Nawas. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Dengan sigap, para pengawal istana langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, salah satu pengawal berkata kepada Abu Nawas, "Tuan Abu, Anda diperintah menghadap Baginda Raja sekarang juga. Katanya ada tugas penting yang harus Tuan Abu laksanakan." Tanpa membuang-buang waktu, Abu Nawas beserta para pengawal langsung datang ke istana menghadap Baginda Raja. Melihat kedatangan Abu Nawas, Baginda Raja langsung menyambutnya. "Kemarilah Abu Nawas." Abu Nawas pun dipersilakan duduk di samping Baginda Raja. "Saya ada tugas yang harus kamu lakukan Abu Nawas. Kalau kamu berhasil, kamu akan saya kasih hadiah," ucap Baginda Raja. "Saya siap Paduka. Kalau boleh tahu, tugas apakah itu?" tanya Abu Nawas. "Tugasnya gampang Abu Nawas. Besok kamu harus membawa 100 orang yang buta ke hadapanku," titah Baginda Raja. Mendengar itu, Abu Nawas pun terkejut. Ini tugas gak masuk akal. Setauku orang buta di kota Baghdad itu cuma ada satu, kakek tua yang menjadi pengemis, pikir Abu Nawas. "Bagaimana Abu Nawas? Kamu sanggup?" tanya Baginda Raja. Karena sudah terlanjur, Abu Nawas pun terpaksa menerima tugas tersebut. Ia pun lalu dipersilahkan pulang oleh Baginda Raja. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus mencari cara untuk dapat menyelesaikan tugasnya. Setelah lama berpikir keras, tanpa sengaja matanya tertuju pada sebuah handuk miliknya. Dari situlah ia menemukan ide yang sangat cemerlang. Abu Nawas pun tersenyum bahagia. Pada keesokan harinya, tibalah saatnya Abu Nawas menunaikan tugasnya. Ia berangkat ke istana dengan melilitkan handuknya layaknya sorban.
Abu Nawas sengaja berjalan melewati pasar dan keramaian kota agar menjadi perhatian orang-orang. Tentu saja hal ini mengundang gelak tawa. "Hei Abu Nawas, apa yang kamu pakai itu?" tanya salah satu warga sambil tertawa. Ada juga yang berkata, "Woi Abu Nawas, apa kamu sudah gila? Apa yang kamu pakai itu?" Begitu juga saat ia melewati tempat lain. "Sorbanmu itu indah sekali Abu Nawas," kata seseorang sambil tertawa mengejek. Namun, hal itu justru membuat Abu Nawas tersenyum. Ia malah mengajak orang-orang tersebut untuk ikut bersamanya ke istana. "Kalian mau hadiah nggak? Ayo ikut aku ke istana," ajak Abu Nawas kepada mereka. "Ah, yang benar nih." "Ya sudah, aku ikut Abu Nawas," jawab mereka. Abu Nawas lalu melanjutkan perjalanannya bersama orang-orang yang tadi menertawakannya. Saat ia melintas di tempat lain, Abu Nawas kembali ditertawakan warga. "Hei Abu Nawas, apa yang kamu pakai itu? Seperti orang dungu saja kamu," celetuk salah satu warga. Abu Nawas segera menghampiri orang tersebut dan menawarkan untuk ikut, dengan iming-iming akan mendapat hadiah. Begitulah seterusnya. Setiap ada orang yang bertanya, Abu Nawas mengajaknya untuk ikut, hingga terkumpullah banyak orang bersamanya. Ketika mereka sudah sampai di istana, Abu Nawas langsung menghadap Baginda Raja. Melihat Abu Nawas mengenakan handuknya sebagai sorban, Baginda Raja pun langsung tertawa terpingkal-pingkal. "Hei Abu Nawas, apa yang kamu pakai itu?" Abu Nawas hanya tersenyum. Kemudian ia berkata, "Paduka yang mulia, saya sudah menyelesaikan tugas Paduka. 100 orang buta yang Paduka pinta sudah berkumpul di halaman istana," kata Abu Nawas. Sontak Baginda Raja heran mendengarnya. Bagaimana mungkin ada 100 orang buta? Padahal menurut data dari menteriku, hanya ada 1 orang buta di negeriku, pikir Baginda Raja. Karena penasaran, Baginda Raja lalu menemui mereka. Setelah Baginda Raja menemuinya, ternyata mereka semua matanya sehat dan normal. "Abu Nawas, mereka itu matanya normal dan bisa melihat. Kenapa kok kamu anggap mereka itu buta?" tanya Baginda Raja heran. Dengan santainya Abu Nawas menjawab, "Begini yang mulia, jadi saat mereka melihatku, semuanya bertanya kepadaku apa yang aku pakai ini. Padahal kan mereka sudah tahu yang aku pakai adalah handuk. Tapi mereka masih saja bertanya. Ya, karena itulah mereka ini termasuk orang buta Paduka. Jadi tugas saya sudah saya laksanakan dengan baik Paduka, dan selanjutnya saya siap menerima hadiah dari Paduka," jelas Abu Nawas. "Ya, boleh, tapi tunggu dulu, aku hitung dulu jumlah mereka," kata Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memerintahkan pengawalnya untuk menghitung orang-orang yang ikut bersama Abu Nawas itu. Tapi setelah dihitung jumlahnya gak nyampai 100. Abu Nawas jumlahnya gak nyampai 100, cuma 99, kata Baginda Raja sambil tertawa penuh kemenangan. "Loh, Paduka sendiri tidak dihitung?" tanya balik Abu Nawas dengan santainya. Mendengar pertanyaan Abu Nawas itu, Baginda Raja terdiam sejenak dan akhirnya mengerti apa maksud Abu Nawas. Baginda Raja pun tersenyum dengan kecerdikan Abu Nawas. Ia pun lalu memberikan hadiah uang yang banyak kepada Abu Nawas.
Sebagian uang tersebut lalu Abu Nawas bagi-bagikan kepada orang-orang yang ikut bersamanya. Senyuman istri soleha. Di sela-sela waktu senggangnya, Abu Nawas duduk santai di depan rumah sambil menghirup secangkir teh hangat. Tak lama kemudian, lewatlah kawan Abu Nawas yang bernama Tuan Hamid. "Wah, itu kan Tuan Hamid. Mampirlah sebentar, Tuan Hamid," sapa Abu Nawas. "Maaf Abu Nawas, saya lagi buru-buru," balas Tuan Hamid. Dan pada keesokan harinya, Tuan Hamid kembali berjalan melewati rumah Abu Nawas. Kali ini ia menerima ajakan Abu Nawas untuk duduk bersamanya. "Mukamu kenapa kelihatan kesal begitu, Tuan Hamid?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku ini gak habis pikir dengan perilaku istriku. Dia itu maunya menang sendiri," tutur Tuan Hamid. "Oh, jadi kemarin kamu tidak mau..." Kalau aku telat sebentar saja, dia langsung ngomel-ngomel. Itu yang membuatku tak tahan Abu Nawas," balas Tuan Hamid. "Ya sudah, namanya juga wanita, maunya menang sendiri," ujar Abu Nawas. "Kamu sih beruntung Abu Nawas, punya istri yang penurut," timpal Tuan Hamid. "Lah, kata siapa? Istriku bahkan lebih galak daripada istrimu," sahut Abu Nawas. "Ah, yang benar saja. Jadi kamu juga takut sama istrimu? Kenapa bisa begitu? Kamu kan terkenal orang cerdik Abu Nawas," tanya Tuan Hamid. Abu Nawas pun menceritakan awal mula ia takut dengan istrinya. "Jadi gini Tuan Hamid, dulu waktu kami masih pengantin baru, kami jalan-jalan menuju pasar. Nah, di tengah perjalanan istriku melihat kucing yang bulunya sangat indah. Lalu oleh istriku kucing tersebut dipegang dan digendongnya. Padahal aku sudah memberitahu kalau kucing itu galak dan suka mencakar. Tapi istriku tak menghiraukannya. Ya akibatnya tangan istriku kena cakar. Nah, ini bukannya berteriak kesakitan, istriku malah tersenyum dan berkata, 1. Ia lalu memegang kucingnya dan berusaha menggendongnya. Kucing tersebut seketika langsung mencakarnya kembali. Dan tangan istriku pun berdarah. Tapi ia tetap tersenyum dan berkata, 2. Untuk ketiga kalinya, istriku mencoba memegang dan menggendongnya. Kucing itu pun kembali mencakarnya. Dan istriku kembali berkata, 3. Nah, setelah hitungan ketiga itu, ia langsung mengambil tali dan mengikat leher kucing tersebut sampai kucing itu mati. Aku yang melihat hal itu spontan membentaknya, 'Istriku, kau gila ya?' Sambil tersenyum, istriku menatapku dan berkata, 1. Lalu aku kembali berkata kepadanya, 'Istriku, kucing itu kan tak bersalah. Kenapa kau membunuhnya?' Untuk kedua kalinya, istriku menatapku dengan tersenyum dan berkata, 2. Nah, sejak saat itulah aku tak berani membantah perkataannya, apalagi sampai membentaknya. Takutnya nanti hitungan ketiga juga akan menimpa padaku, sama seperti kucing itu." Spontan Tuan Hamid tertawa terpingkal-pingkal mendengar cerita Abu Nawas. Roti penolak miskin. Kita pasti sudah tahu bahwa Abu Nawas merupakan tokoh sufi yang sangat terkenal akan kecerdikannya. Bukan hanya cerdik, tapi ia juga terkenal akan kelucuannya.
Hal inilah yang membuat orang-orang merasa betah kumpul bersamanya. Kehadiran Abu Nawas seolah bagaikan magnet. Dimanapun ia berada selalu dikerumuni oleh kawan-kawannya. Dan ternyata di balik tingkah lucunya, Abu Nawas juga merupakan sosok yang sangat dermawan. Meskipun hidup pas-pasan, ia selalu menyisihkan rizkinya untuk orang-orang miskin. Kisah ini bermula ketika ada dua sahabat karib yang mana mereka sama-sama berprofesi sebagai seorang pengemis. Mengetahui akan kedermawanan Abu Nawas, kedua pengemis ini berinisiatif mendatangi rumah Abu Nawas. Maka pergilah kedua orang ini menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di depan rumah, pengemis pertama berkata, "Ya Allah, semoga Engkau memberiku rizki dengan kemurahan-Mu." Dan pengemis kedua pun berkata, "Ya Allah, karena Abu Nawas dermawan, semoga ia mau memberiku rizki." Abu Nawas yang sedang berada di dalam rumah mendengar doa kedua pengemis itu. Ia pun kemudian membukakan pintu. Pengemis pertama diberi uang 2 dirham, sedangkan pengemis kedua yang menyebut namanya diberi sepotong roti. Bila diuangkan, harga sepotong roti itu ternyata setara dengan uang 2 dirham. Ketika menerima sedekah dari Abu Nawas, reaksi keduanya berbeda. Pengemis pertama tampak ikhlas dan bersyukur, sedangkan pengemis kedua merasa kecewa. "Kawan, kamu diberi apa sama Abu Nawas?" tanya pengemis kedua. "Aku diberi uang 2 dirham, jawab pengemis pertama. "Aku cuma diberi sepotong roti," sesal pengemis kedua. Pengemis kedua lalu meminta kepada kawannya untuk menukarkan roti yang didapatkan dengan uang 2 dirham milik pengemis pertama. "Ya sudah kawan, gini saja, kamu ambil rotiku ini. Ini kan bisa buat makan anak-anakmu. Nah, uang 2 dirham itu kamu berikan kepadaku," tawar pengemis kedua. Pengemis pertama tidak keberatan, karena memang sekarang ia lebih membutuhkan makanan. Toh nilainya sama saja. Ia pun menerima tawaran tersebut. Sesampainya di rumah, pengemis pertama kaget bercampur bahagia. Karena ternyata saat ia membuka bungkusan roti, ia mendapati uang 100 dinar. Ternyata Abu Nawas sengaja menyelipkan uang itu di bungkusan roti. Dan pada hari berikutnya, hal itu pun terjadi kembali. Pengemis kedua menawarkan rotinya lagi. Karena pengemis pertama sudah mengetahui apa yang ada di dalam roti tersebut, ia pun dengan girang menyetujuinya. Begitulah seterusnya sampai sebulan lamanya. Pengemis pertama yang kini sudah mempunyai uang banyak, tak lagi menjalani profesinya sebagai pengemis. Ia gunakan uang tersebut untuk modal usaha. Sedangkan pengemis kedua masih tetap menjalani job desk-nya sebagai pengemis. Hingga pada suatu hari saat dia kembali mengemis di rumah Abu Nawas bertanya kepadanya, "Emang belum cukup yang aku berikan kepadamu kemarin-kemarin itu?" Dengan sedikit bingung, pengemis kedua menjawab, "Loh, tiap hari Tuan kan hanya memberiku sepotong roti. Terus aku jual saja roti itu kepada kawanku seharga 2 dirham." Tersentaklah Abu Nawas mendengarnya. Tapi karena peristiwa tersebut, Abu Nawas mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Dalam hati Abu Nawas berkata, "Waktu pertama kali kedua pengemis itu datang ke rumahku, pengemis pertama berdoa mengharap kemurahan Allah, maka Allah pun memberikan rizki dan kemurahan kepadanya. Sedangkan pengemis kedua berdoa mengharap kemurahanku, maka Allah haramkan pengemis kedua atas pemberianku, walaupun aku ingin memberinya. Sungguh ini membuatku sadar
bahwa Sang Pembuat takdir tak dapat terkalahkan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kisah selanjutnya dikisahkan, dahulu pada masa Bizantium, sang raja penguasa tengah menderita suatu penyakit yang mematikan. Pihak kerajaan sudah mendatangkan ribuan tabib, bahkan tabib dari negara tetangga pun juga sudah didatangkan. Namun tak ada satupun dari mereka yang berhasil menyembuhkannya. Lalu pihak istana mengirim beberapa utusan ke setiap negeri untuk mencari obat. Salah satu utusan yang dikirim ke negeri timur bertanya kepada penduduk setempat, apakah di sini ada orang pintar yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit? Para penduduk lalu menyarankan untuk mendatangi rumah Syekh Al-Ghazali. Setibanya di sana, utusan ini memberitahukan perihal maksud kedatangannya. Baiklah, nanti aku akan mengutus muridku untuk memeriksa keadaan rajamu, kata Syekh Al-Ghazali. Lalu Syekh Al-Ghazali menunjuk muridnya yang bernama Syekh Arif sebagai perwakilan dirinya. Maka berangkatlah Syekh Arif ke Bizantium bersama utusan kerajaan. Setelah menempuh perjalanan lumayan panjang, sampailah mereka berdua di negeri tersebut. Syekh Arif segera dibawa ke istana dan diperlakukan dengan sangat baik. Raja pun memohon agar Syekh Arif mengobati penyakitnya. Kemudian Syekh Arif menanyakan obat apa saja yang telah diminum sang raja. Aku sudah meminum macam-macam obat, tapi penyakit saya tak kunjung sembuh, kata sang raja memberitahu. Lantas dengan hati-hati Syekh Arif memeriksa kondisi raja tersebut. Setelah itu ia keluar dari kamar sang raja dan meminta agar semua pejabat istana dikumpulkan. Ketika semua orang-orang terhormat sudah berkumpul di ruang istana, Syekh Arif memberitahu, raja kalian sebaiknya menggunakan iman, tutur Syekh Arif. Raja kami memiliki imam, namun sejauh ini tak memberi hasil, sahut pendeta kerajaan. Kalau begitu aku terpaksa memberitahu bahwa hanya ada satu obat di bumi yang bisa menyelamatkan sang raja. Tetapi aku tak mau mengatakannya sebab obat itu sungguh mengerikan, kata Syekh Arif. Tolong beritahu kami Tuan, kalau raja kami bisa sembuh kami akan memberimu kekayaan, pinta mereka. Aku tidak butuh kekayaan, balas Syekh Arif. Karena Syekh Arif selalu menolak, mereka akhirnya mengancam akan membunuhnya apabila tak mau memberitahu. Baiklah, saya akan memberitahu. Obatnya adalah raja kalian akan sembuh bila ia mandi darah, kata Syekh Arif. Darah apa yang kau maksud? Tanya mereka. Darah ratusan anak yang berusia kurang dari 7 tahun, jawab Syekh Arif. Sontak mereka pun terkejut mendengarnya. Antara kebingungan dan ketakutan bercampur menjadi satu. Tapi para penasihat kerajaan memutuskan bahwa pengobatan tersebut layak dicoba, meskipun keputusan tersebut mendapat banyak pertentangan. Sebab tak sepantasnya mereka melakukan perbuatan keji seperti itu. Belum lagi saran tersebut berasal dari orang asing yang belum tentu akan kebenarannya. Tetapi mayoritas yang hadir menganggap bahwa setiap resiko mesti dihadapi demi menyelamatkan nyawa raja yang sangat dipuja dan dihormati. Setelah mereka sepakat, lalu mereka memberitahukannya kepada sang raja. Tentu saja sang raja terkejut bukan main dan menolak cara pengobatan tersebut. Mendapat penolakan sang raja, seluruh pejabat istana langsung membujuknya. Yang mulia tidak punya hak untuk menolak, sebab penolakan itu akan menghancurkan kerajaan ini, yang bagaimanapun lebih bernilai dari semua rakyatnya, apalagi hanya sejumlah anak kecil, ujar mereka.
Akhirnya dengan berat hati sang raja menyetujuinya. Pada keesokan harinya, pihak kerajaan mengumumkan sampai ke pelosok negeri bahwa setiap anak di bawah umur 7 tahun harus dibawa ke istana untuk dikorbankan demi kesembuhan sang raja. Sementara ibu-ibu dari anak-anak yang dirampas mengutuk perbuatan rajanya, sebab ia telah menjadi monster yang meminta darah anak-anak mereka untuk keselamatan dirinya. Tetapi beberapa di antara mereka berdoa agar raja bisa sembuh. Sebelum tiba waktu penyembelihan anak-anaknya, ketika anak-anak kecil mulai dikumpulkan, jumlahnya masih belum memenuhi syarat. Yang terkumpul hanya 98 anak. Sang raja yang menyaksikan hal itu jantungnya berdebar kencang, hatinya pun sangat terguncang. Mana mungkin aku bermandikan darah mereka? Mereka hanya anak-anak kecil yang tak berdosa, batin sang raja. Sejak saat itu, sang raja bertekad tidak akan memperbolehkan adanya pembantaian serupa dengan dalih apapun. Pergulatan itu menyiksa batinnya siang dan malam. Akhirnya sang raja memutuskan, lebih baik aku mati daripada harus membantai anak-anak kecil. Setelah sang raja bertekad demikian, tiba-tiba rasa sakit yang ia derita berangsur-angsur membaik, dan tak lama kesehatannya pun pulih kembali. Sementara anak-anak yang telah dikumpulkan segera dikembalikan kepada ibunya masing-masing. Seluruh pejabat istana dan segenap rakyat bersukacita atas kesembuhan sang raja. Lalu salah satu penasihat kerajaan bertanya kepada Syekh Arif, "Wahai Tuan, sebenarnya apa tujuanmu menyarankan untuk membantai anak-anak kecil? Saya yakin agamamu tak mengajarkan hal itu." Dengan tersenyum Syekh Arif menjawab, "Tadinya raja kalian mempunyai jiwa yang bengis dan kejam. Ia dengan mudah menghukum mati rakyatnya. Oleh sebab sifatnya itulah raja kalian tak kunjung sembuh. Dan jalan satu-satunya adalah menghilangkan sifat kejam dan bengisnya, yaitu dengan cara seperti yang aku sarankan." Sang penasehat istana pun memuji akan kecerdasan Syekh Arif. Cerita ini dinukil dari buku Kisah Bijak Para Sufi karya Idrisah. Obat awet muda. Dikisahkan, ada tamu asing datang ke istana menghadap Baginda Raja. Ia mengaku sebagai saudagar kaya yang berasal dari negeri seberang. Padahal sebenarnya dia adalah seorang penipu. Lalu kepada Baginda Raja si penipu itu menawarkan permata-permata yang indah. "Waduh, maaf, aku tidak tertarik. Aku sudah punya banyak permata," kata Baginda Raja. "Tapi Paduka, permata yang akan saya tawarkan ini mempunyai karya seni yang tinggi, Paduka. Kerajaan-kerajaan lain juga pada membelinya. Masa Paduka tidak berkenan?" ujar si penipu. Penasaran dengan ucapan si penipu, Baginda Raja pun bertanya, "Memangnya permata apa yang akan kau tawarkan?" Si penipu lalu menggambarkan permata-permatanya dengan sangat terperinci, yang bahkan tanpa melihatnya pun Baginda Raja merasa takjub dibuatnya. "Ya sudah, aku beli permata-permatamu. Mana, dibawa enggak?" tanya Baginda Raja. "Maaf Paduka, karena ini kan bukan permata sembarangan. Saya nggak berani membawanya sembarangan Paduka. Tapi karena Paduka sudah berniat membelinya, besok saya akan bawa permatanya ke sini," tutur si penipu. Ia lalu meminta kepada Baginda Raja supaya dibayar di muka sebagai tanda jadi, dengan alasan agar permatanya tidak ditawar oleh kerajaan lain. Entah kenapa Baginda Raja dengan mudahnya percaya kepada si penipu itu. Kemudian Baginda Raja menyuruh bendahara kerajaan memberikan uang sejumlah 50.000 dinar kepada si penipu.
Oh iya Paduka, selain jualan permata, saya juga menjual obat ajaib Paduka. Barangkali Paduka berminat, kata si penipu obat ajaib. Obat ajaib, apa manfaatnya? Tanya Baginda Raja penasaran. Obat ini saya dapatkan jauh dari India Paduka. Nah, manfaatnya bisa membuat Paduka perkasa. Tenaga Paduka akan terasa kembali muda. Bayangkan saja Paduka, orang yang usianya sudah 60 tahun, kalau minum obat ini akan memperoleh kejantanannya seperti pemuda umur 20 tahun. Tutur si penipu meyakinkan. Dan untuk kedua kalinya, Baginda Raja termakan rayuannya. Ia membeli obat tersebut dengan harga yang sangat mahal. Si penipu lalu pamit pulang dan berjanji akan membawakan permata dan obat ajaib yang telah ia janjikan. Namun setelah seminggu berlalu, si penipu tak kunjung datang. Bahkan sampai berganti bulan masih tak terdengar kabar dari sang penipu. Baginda Raja pun merasa geram dibuatnya. Kurang ajar, beraninya dia menipuku, kata Baginda Raja penuh emosi. Hingga pada suatu hari, saat Abu Nawas duduk bersama para menteri di istana, Baginda Raja mendengar obrolan mereka menyebut nama si penipu. Memang kalian kenal dengan orang itu? Tanya Baginda Raja. Iya Paduka, kami mengenalnya. Dia itu penipu yang sangat licik Paduka, jawab mereka. Benar, aku juga telah ditipunya. Coba kalau kalian bisa menangkapnya, aku akan beri hadiah uang lebih banyak dari yang aku berikan kepada si penipu itu. Dan akan aku perintahkan untuk memenggal kepalanya terus digantung di pintu gerbang. Untuk pelajaran biar tidak ada lagi penipu yang masuk ke kota Baghdad, kata Baginda Raja. Mendengar hal itu, Abu Nawas malah tertawa terpingkal-pingkal. Wahai Paduka yang mulia, cerita Paduka dengan penipu sangat mirip dengan dongeng antara ayam jantan dan wanita tua, celetuk Abu Nawas. Yang gimana ceritanya Abu Nawas? Coba kau ceritakan, aku ingin mendengarnya, pinta Baginda Raja. Ceritanya begini Paduka, ada kucing liar menerkam ayam jantan milik wanita tua. Ia kemudian berlari mengejar kucing itu sambil berteriak, "Tolol, kucing itu mencuri 1 kintal ayam jantanku." Nah, mendengar teriakannya itu, si kucing pun berhenti, lalu dengan kesal kucing itu berkata kepada wanita tua, "Bohong kamu, ayam jantan ini tak seberat yang kau katakan." Secara kebetulan, muncullah seekor rubah. Ia kemudian berkata kepada si kucing untuk meletakkan ayam jantan itu ke tanah, agar si rubah bisa menimbangnya. Setelah si kucing meletakkan ayamnya, si rubah langsung merebutnya dan membawanya kabur. Sambil berlari, si rubah berteriak, "Katakan kepada wanita tua itu, ayam jantannya beratnya lebih dari 1 kintal." Spontan Baginda Raja tertawa terbahak-bahak mendengar cerita Abu Nawas. Dari cerita yang disampaikan Abu Nawas, Baginda Raja mengambil hikmah agar lebih baik mengikhlaskannya daripada harus kehilangan uang yang lebih besar.